Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang PPNBM. Baiklah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Trima Yolanda dengan NIM 202330008. Dan rekan saya dengan saya sendiri yaitu Astrid Ivo Farizal dengan NIM 20233007. Baiklah, langsung saja. Dasar hukum PPNBM. Di mana dasar hukum PPNBM yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan dasar hukum yang kedua yaitu PMK nomor 64 garis miring PMK titik 011 garis miring 2014 sebagaimana dasar hukum PPNBM kendaraan bermotor. Dan yang ketiga PMK nomor 35 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017 sebagai dasar hukum PPNBM non kendaraan bermotor. Baiklah, adapun karakteristik PPNBM yaitu yang pertama, PPNBM merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. Yang kedua, PPNBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. Yang ketiga, PPNBM hanya dipungut sekali saja, yaitu pada saat impor BPK yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tersebut. Dan keempat, jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM yang sudah dibayar saat perolehannya dapat Anda minta kembali. Adapun latar belakang pengenaan PPNBM di samping PPN, PPN memiliki dampak regresif. Jadi, semakin tinggi kemampuan konsumen, akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Nah, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah akan dikenakan beban pajak tambahan, yakni PPNBM. Adapun tarif PPNBM dan mekanisme PPNBM atas kendaraan bermotor. Tarif motor roda 2 atau roda 3 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc dikenai PPNBM dengan tarif sebesar 95%. Sedangkan kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 cc dikenai PPNBM dengan tarif sebesar 95%. Adapun mekanisme pemungutan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan faktor pajak, sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja bagi PPNBM tidak dikenai istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenai sistem pengkreditan pajak, seperti halnya dalam PPN. PKP tergolong mewah, yaitu yang pertama ada barang yang bukan merupakan suatu barang kebutuhan pokok. Yang kedua, yaitu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, yaitu barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, itu barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan suatu status sosial. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih Pak Tika. Selanjutnya yaitu saat pajak terutang, saat penyerahan PKP, PKP, dan JKP. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak,
terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Penyerahan JKP terjadi saat yang pertama, harga penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau ketika diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Perjanjian atau kontrak ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui. Yang ketiga, mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk digunakan secara nyata baik seluruhnya atau sebahagian dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP. Yang terakhir, pemanfaatan BKPTB dari luar daerah Pebayan. Penyerahan BKP dan JKP kepada pemungutan PPN. Yang pertama, tarif PPN dan PPNBM. Jumlah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN itu dikenakan sebesar 10% dari DPP. Jumlah PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN sebesar tarif PPNBM yang berlaku dikalikan dengan DPP. Tata cara pemungutan PPN. PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP oleh rekanan atau PKP yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN yang dipungut, disetor, dan dilaporkan kepada pemungut PPN yang melakukan penyerahan. Tempat pajak terutang. Berdasarkan pasal 1, angka 5 Peraturan Dirjen Pajak nomor per 11 PJ 2020 tempat pemusatan PPN terutang yaitu tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai pemusatan PPN yang terutang. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.